في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا شواد معنى التقوى التي ذكر في هذه الآية. وهذا الرواية موقوفا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطاع الليل المسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقبيل على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. إلى حضرة الكرام رئيس لتأمير هذا المسجد بيت السلام في منطقة أو في مدينة مرangin, حفظكم الله. وإلى الأساتذة والأساتذة المستقيمين والمستقيمات لهذا الدين وهذا المسجد بيت السلام حفظكم الله. وإلى nenek mama datuk حفظكم الله. وإلى الشباب والفتيات المستمعين والمستمعات في حركات pejuang subuh Merangin wa pejuang subuh Jambi hafazakumullah. Wa ilal hadirin wal hadirat ad'ukum an takunu min ahli jannatillahi azza wa jal wa haykum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang bisa pantas saya ucapkan pada momen kesempatan yang sangat luar biasa ini di malam hari ini. Bi qudratillah wa bi iznillah, melainkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keyakinan kita dialah Allah Tuhan satu-satunya yang berhak menatap peradaban manusia, bukan manusia yang berhak menatap peradaban manusia. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Minal adami ilal wujud. Setelah Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah desain kita, Allah bentuk kita dalam desain yang terbaik. Fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang terbaik. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, Allah hanya menciptakan satu sistem hidup di dunia ini yang kompatibel, yang bisa menjaga posisi kita agar tetap mulia di dunia ini dan di akhirat, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sekali lagi, fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air. Aman, damai, tentram, lestari. Betul? Tidak percaya, silakan tanyakan sama ikan. Saya sudah bertanya sama ikan. Ada jawabannya? Gak ada. Tapi saya yakin ikan tentram di dalam air karena habitatnya air. Nah, begitulah manusia. Allah ciptakan manusia di dunia ini, ya fitrahnya Islam. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, nasibnya tidak jauh berbeda seperti ikan yang berada di luar air. Pertanyaan saya, ada ikan yang bisa hidup di luar air? Jamaah, mana nih gak ada suaranya nih? Seperti apa ikan jika berada di luar air? Maka nasibnya gak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, betul? Maka apapun yang dicapai manusia di muka bumi ini, kecanggihan negara yang megapolitan,
Kecanggihan infrastruktur yang didukung dengan teknologi super modern, didukung dengan dana triliunan rupiah, walaupun dananya dapat minjem dari luar negeri. Semua itu hanya ibarat gunung es, salju yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh oleh terik panas sinar matahari. Maka demi Allah, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan betapapun dahsyatnya fitnah akhir zaman. Allahu Akbar. Ternyata semangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita membawa banyak sebab Allah memuliakan kita. Maka banggalah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Banyak keutamaan Allah berikan pada kita. Yang pertama, Rasulullah SAW sabdakan, "Du'ifa ajru amali ummati ila asyrati di'afin." Pahala amal ibadah umatku dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan, itu 10 kali lipat hitungannya. Baca Quran, per huruf satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Wa la kullu alif lam mim harfun, lakinna alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim 3 huruf. Ya, alif lam mim 3 huruf. Berarti 3 kebaikan dikali 10, 30 kebaikan. Apakah kebaikannya hanya sebatas konsep? Rasulullah menjelaskan demikian, kita faham, kita yakin, selesai? Tidak. Kenapa berdengung ini? Apakah kebaikannya hanya sebatas teori? Tidak. Islam tidak pernah berbicara tentang teori. Ketika Allah menanamkan konsep tentang hidup dan kehidupan dalam Quran dan hadis, maka faktanya akan menunjukkan konsep tadi. Karena sekali lagi, Islam adalah fitrah manusia, Islam adalah sistem hidup peradaban manusia. Maka dalam setiap event, dalam setiap momen peradaban manusia, akan Allah tampakkan kebenaran ayat-ayatnya. Surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq. Akan kami perlihatkan kebenaran ayat-ayat kami di segenap ufuk, di mana saja manusia menghadap, pasti mereka akan temukan keberadaan aku, kata Allah. Sekali lagi, pahala kebaikan Quran bukan hanya sebatas konsep, tapi ini bisa nyata. Contoh fakta sejarah, bukti empiris, bukti nyata. Pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia selama 2 tahun belakang ini telah merenggut jutaan nyawa manusia. Betul? Berapa yang meninggal karena pandemi COVID-19 di Merangin? Ada berapa orang? Adik, kalau mau kajian, duduk sayang. Jangan ustadznya. Kalau enggak duduk di luar aja ya. Adik, hargai loh, ini rumah Allah. Kalau bukan kita yang menghargai rumah Allah, lalu siapa? Ah gitu, kelihatan cakep, ganteng, luar biasa. Jemaah, lanjut. Semangat luar biasa. Kayaknya makannya 2 piring nih. Semangatnya tumbuh sekali. Sampai mana tadi? Ada satu kisah nih. Biasanya yang meninggal di rumah sakit bukan di rumah ya. Betul? Ada apa ini? Ada pasien, rata-rata pasien yang terkena corona, itu saturasi di darahnya rendah. Bahkan bisa mencapai angka 56, betul? 56, 54. Dalam kondisi demikian, maka pernapasannya sangat lemah karena kadar oksigen di dalam paru-paru, di dalam darah rendah. Ini memicu paru-paru harus bekerja sangat luar biasa ekstra. Sehingga harus menggunakan ventilator dan dibantu dengan oksigen. Namun ada satu fakta sejarah, fakta nyata. Ketika pasien yang mengalami menurunnya saturasi, kadar oksigen di dalam darah, rendah. Tadinya 56. Lalu dibacakan surat Al-Baqarah
naik jadi 98. Kisah nyata, silakan tanyakan. Di rumah sakit, dibacakan surat Al-Baqarah, naik dari 56 jadi 98. Selesai baca Al-Baqarah, turun lagi itu. Loh kok turun lagi? Dibaca lagi. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaibi Wa Yuqimuna Shalah. Naik lagi itu. 98. Ketika berhenti, turun lagi. Setelah 3 kali dibacakan Al-Baqarah, sembuh. Ada apa? Kira-kira ada apa? Nah, ini bukti kebaikan akurat. Ya. Man qara harfan fi kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Allah berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan kebaikan itu akan Allah balas 10 kali lipatnya. Saturasinya rendah gara-gara corona, dibacakan Al-Baqarah, naik tuh. Sembuh dengan dibacakan Al-Baqarah. Kenapa? Saya jadi teringat kepada hadis yang saya temukan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Rumah hanya dijadikan sebagai tempat istirahat, mandi, makan, minum, kemudian bercumbu dengan keluarga, berangkat keluar rumah. Hanya seperti itu, jangan. Artinya hidupkan rumah kita dengan Quran dan Sunnah, sehingga rumah kita menjadi poros surga kita. Baiti jannati. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita rajin membaca surat Al-Baqarah di rumah kita, maka setan pergi. Kalau setan pergi berarti masalah pun pergi. Betul? Ketika setan pergi, yang datang malaikat. Malaikat datang, rahmat Allah datang. Tadi turun saturasinya. Dibacakan Al-Baqarah, naik. Ketika naik berarti setannya pergi. Al-Baqarah berhenti, setan balik lagi, rendah lagi saturasinya. Berarti COVID-19 ini yang bawa siapa? Nah, fakta, makin yakin saya. Pandemi ini adalah fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Yakin saya. Buktinya banyak yang penghasilannya gede gara-gara pandemi. Di saat rakyat kehilangan masa depan, di saat rakyat kehilangan pegangan nafkah, di saat rakyat kehilangan nyawa, para pejabat melintang, menaik penghasilannya. Ada apa? Jamaah. Oi jamaah. Ada apa? Baik. Kenapa ini Ustadz baru mulai udah marah-marah? Ya inilah Ustadz akhir zaman. Mohon maaf Bapak Ibu, saya dipesan sama panitia, Ustadz kencengin kayak sebentar ini aman gak ini? Ada intel bukan dek? Ya saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah, Pak Haji dan dengan takmir masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah. Para nenek mama, datuk, para ulama, asatidz dan asatidah yang dirahmati Allah. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya malu mau memperkenalkan diri karena sudah viral duluan Bapak Ibu ya. Ternyata nggak enak jadi orang yang viral Bapak Ibu. Kalau viral kebaikannya sih enak, tapi kalau ada yang buruknya malu saya. Bapak Ibu rahmati Allah, saya nama asli Rahmat Baikuni, lahir di Bandung. Ya bisa dibilang saya orang Barat Bapak Ibu. Namun orang Barat saya beda dengan orang Barat Eropa. Orang Barat Eropa kulitnya bule, rambutnya pirang, hidungnya mancung, matanya biru. Kalau saya nggak demikian. Lalu kenapa saya mengatakan diri sebagai orang Barat? Karena ibu saya Jawa Barat, ayah saya Sumatera Barat. Jadi sama-sama dari Barat. Namun sedih ketika saya melihat nasab saya. Ya. Ketika saya ke Minang, Bukit Tinggi, datuk saya Bukit Tinggi, Sungai Pua. Ketika saya ke Bukit Tinggi, Sungai Pua.
Wah, Sungai Puah juga. Oh, ada saudara di sini. Nah, tapi jadi ketika saya ke Minang, di Minang garis nasab dari ibu. Ibu saya orang Sunda. Ketika kembali ke Sunda, Jawa Barat, ke Bandung, di Sunda, Jawa Barat, garis keturunan dari ayah. Nah, ayah orang Minang. Bingung saya. Mungkin Merangin mau menerima saya. Bu, mau menerima saya, Bu? Bu, mau menerima saya, Bu? Punya anak gadis, Bu? Baik, saya sudah 2 tahun ini, sudah tahun kedua kami bekerja sama dengan sahabat Atasan Peduli, satu NGO internasional, non-government organization, yang pilot project kita adalah Palestina. Kenapa harus Palestina? Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Muslim, di dalam kitab Salati fi Masajid, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW An-Nabawi fil Madinah, wa Masjidil Aqsa. Kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kalau kita renungkan kenapa harus 3 masjid ini? Ternyata 3 masjid inilah titik tolak peradaban tauhid di muka bumi. Tauhid tegak di muka bumi dari awal manusia ada di muka bumi, dari awal peradaban makhluk Allah di dunia sampai nanti menjelang hari kiamat ada pada 3 masjid ini. Masjidil Haram menjadi titik tolak dakwah tauhid di zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Dimulai oleh Nabi Adam, disempurnakan pilar tauhid di Mekah oleh Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi, titik tolak peradaban tauhid bagi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di Mekah, Rasulullah SAW tidak bisa menyatukan para sahabat, tidak bisa membentuk peradaban tauhid, masyarakat wahyu tidak bisa, karena penetrasi jahiliyah sangat dahsyat, keras, luar biasa. Maka Rasulullah hanya bisa membentuk syahsiyah Islamiyah, pribadi-pribadi bertauhid namun tidak bisa dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Nah, di Madinah baru para sahabat yang sudah ditaskil, yang sudah disibgoh dengan Islam, baru bisa dipersatukan menjadi ummatan wahidah. Maka dari Madinah Islam tersebar ke seluruh dunia, bahkan paganisme hancur sampai ke akar-akarnya. Dimulai dari Madinah, titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Untuk Imam Mahdi. Untuk Imam Mahdi. Sebaik-baik manusia imannya di akhir zaman, maka dari itu adalah mereka yang berjuang membela Islam sampai titik Masjidil Aqsa. Inna min khairi ahli al-ardi yawma idin fi akhir zaman alladhina yuhajiruna ay bima'na yujahiduna fi sabilillah fi biladi hijrat Ibrahim. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang berjuang menegakkan tauhid di bumi Al-Aqsa, bumi Palestina, bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Kami sangat tertarik dengan jual beli bersama Allah ini untuk ikut terlibat dalam perang membela Islam, membela tauhid di Palestina. Dan nampaknya tidak lama lagi ini. Betulkah tidak lama lagi? Sepertinya. Halo? Ini hening sekali ini keadaan. Gimana jamaah, bisa diikuti? Bu, bisa diikuti, Bu? Suara saya jelas, Bu? Kok yang jawab bapak-bapak? Bu, suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas nggak, Bu? Jelas, Bu ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dapat kita bayangkan kalau kita menjadi bagian dari 3 pasukan besar dunia yang akan menggenapkan kemenangan para nabi dan rasul. Wafatnya Rasulullah SAW, wa inna wafatan Nabi Muhammad SAW la yantahi. Ya,
la takhudhu hadhihi risalah ila nihayatiha. Wafatnya Rasulullah SAW tidak menyebabkan pertarungan antara hak dan batil selesai, tidak. Pertarungan hak dan batil masih berlanjut. Maka siapa pelaku-pelakunya? Ada 3 pasukan terbaik dunia yang akan Allah pertemukan di Masjidil Aqsa. Mereka lah orang-orang yang kata Rasulullah SAW, humul ladzina yusaffahuna Isa bin Maryam wujuhahum. Mereka adalah orang-orang yang Isa bin Maryam akan mengusap wajah mereka. Wa yaqulu lahum, dan Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, laqad haramallahu an-nar 'alaikum. Sesungguhnya kamu ahli surga, tempatmu di surga, haram neraka bagi kalian. Allahu Akbar. 3 pasukan ini adalah mereka yang haram neraka dan wajib surga Firdaus bagi mereka. Kami tertarik dengan pertarungan ini. Karena pertarungan ini luar biasa. Paling bergengsi sepanjang manusia berada di muka bumi. Betulkah demikian? Akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah iklan yang satu ini. Sahabat Atacan Peduli, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah, kiprah kita, tapi juga ke Indonesia. Namun sekali lagi, karena kita masih muda, belum lama, maka baru beberapa event saja yang kita garap di Indonesia ini. Seperti kita mencoba membantu para da'i yang berdakwah di Pulau Buru, Pulau Buru, Maluku. Mayoritas mereka beragamanya animisme. Mereka tidak mengenal Allah Tuhan mereka. Mereka tidak mengenal Islam fitrah kita umat manusia. Kita coba, dan resikonya besar sekali. Berdakwah di Pulau Buru ini resikonya kita berhadapan dengan pedang, Bapak Ibu. Orang-orang Pulau Buru kalau nggak suka bawa pedang ditebas leher ustadznya. Dahsyat resikonya. Maka kita bantu para asatidz ini agar fokus, nggak usah cari kerja, kehidupan mereka kita bantu. Maka donasi Bapak Ibu sekalian yang diserahkan pada kami, jika Bapak Ibu percaya, insya Allah kami bertanggung jawab di hadapan Allah, akan kami salurkan pada mereka. Alhamdulillah, beberapa di antara mereka justru yang masuk Islam itu dimulai oleh kepala sukunya. Begitu kepala suku masuk Islam, maka rakyatnya masuk Islam. Dulu nggak ada Muslim, sekarang 1000 lebih, alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana Ustadz Mujahid. Beliau adalah adik iparnya Ustadz Dery Sulaiman, ya. Nah, ini Ustadz Mujahid bersama saudara-saudara kita mu'alaf di Pulau Buru, Bapak Ibu. Dan ini kita mengenalkan pada mereka. Kita kenalkan pada mereka tentang sholat, rukun iman, rukun Islam. Dan juga kita kenalkan saum Ramadan. Kita kenalkan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini proses Idul Adha untuk menguatkan hati mereka agar tetap istiqomah dalam tauhid. Ustaz Tauhid memimpin pelaksanaan tarbiyah, pelaksanaan Idul Kurban, lalu didistribusikan pada mereka para mu'alaf. Kita bentuk persaudaraan di antara mereka, berfirman Allah. Ini yang ada di Indonesia. Adapun di Palestina, tadi sudah kami perlihatkan, kita fokus pada beberapa hal. Yang pertama, Masjidil Aqsa sudah diokupasi oleh Yahudi. Kami melihat dari masjid-masjid besar di seluruh dunia yang pernah kami kunjungi di Timur Tengah,
Hanya Masjidil Aqsa yang DKM-nya orang Yahudi. Bayang nggak ada masjid, takmir masjidnya Yahudi. Yang pegang kunci mereka. Mau sholat tahajud aja nunggu mereka. Gini, jam 3 baru dibuka, baru kita bisa masuk. Kadang jam setengah 4. Kemudian yang ngatur yang boleh sholat di sana mereka. Yang boleh sholat di Masjidil Aqsa hanya orang tua saja. Yang muda-muda berani masuk mati dia. Karena setiap sudut ada para sniper. Yang saya melihat orang yang muda-muda, tentaranya masih pegang AK-47, sekali masuk tembak. Terakhir kami berkunjung bulan Maret 2020 kemarin, ada 4 remaja pemuda Palestina yang syahid ditembak mati oleh Israel ketika berada di dalam Masjidil Aqsa. Adapun kita, mereka tidak berani melukai kita. Bahkan ketika ramai pun, kalau kita berkunjung, mereka pura-pura aman. Karena mereka terkena sanksi dunia, maka mereka akan kehilangan hak mereka atas Al-Quds jika mereka berani menodai penziarah, termasuk kita. Maka jangan takut Bapak Ibu, saya menyuruh pada Bapak Ibu menabung paling tidak sekali kita berziarah ke Palestina, Masjidil Aqsa maksud saya. Kenapa demikian? Nanti di akhir kita bahas kenapa harus berziarah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ya. Bapak Ibu rahmati subhanahu itu. Kemudian maka kita bantu memasok listrik untuk Masjidil Aqsa karena Israel memutuskan aliran listrik di sana. Ya, sesekali mereka menyalakan dalam seminggu paling 1-2 kali, selebihnya gelap. Alhamdulillah di sana ada genset yang menggunakan minyak. Nah, Rasulullah pernah mengatakan, jika kamu, hai Siti Maimunah, wahai sahabatku, tidak bisa berziarah ke Palestina dan sholat di Masjidil Aqsa di sana, sedekahkan hartamu untuk menyalakan Al-Aqsa agar minyaknya tetap menyala. Itu sama dengan pahala sholat kalian di sana. Tidak terbayang, cuma 50.000 tapi bengkak pahalanya sampai hari kiamat. Nah, ini ciri orang cerdas akan memanfaatkan seperti itu. Maka dalam momentum ini kami mengajak Bapak Ibu untuk berdonasi bagi Palestina. Siap berdonasi untuk Palestina? Ya, berikan yang terbaik Bapak Ibu ya. Saya sudah mewakafkan jiwa dan harta saya untuk Palestina insya Allah. Tolong doakan saya syahid di Palestina Bapak Ibu. Ya, yang aminin sedikit. Bukan sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita bantu membiayai mereka yang telah dibantai oleh Zionis Yahudi di Gaza ataupun di West Bank, tepi barat Bapak Ibu. Ini contoh kami datang di Al-Quds, kami memasuki rumah sakit. Ini event kami kemarin sebelum di lockdown bersama para dokter dari seluruh Indonesia. Kita masuk, khusus yang kami beri bantuan adalah yang dari Gaza. Karena dana kami terbatas. Di sela-sela kami city tour kota Al-Quds atau Yerusalem, kami mengunjungi rumah sakit Joseph Hospital ini. Kami pilih korban pembantaian di Gaza. Anak ini terlubang dadanya tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ada luka di dada. Di ruang ini ada ICU. Bapak ini sedang menunggu anaknya yang dioperasi otaknya karena terkena reruntuhan di atas dibom oleh Israel. Kami minta kepada para dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tolong dokter, layani yang terbaik untuk mereka. Jika memang ada dana yang kami pegang, insya Allah kami bantu. Indonesia akan membantu mereka. Alhamdulillah kita sudah punya rumah sakit di Bethlehem, Gaza Utara, 74 km ke Masjidil Aqsa. Insya Allah dari titik ini kita akan rebut Al-Aqsa dari Yahudi. Ada 3 pasukan besar, yang kedua, 1-2 udah ada. Ahlu Syam, kemungkinan Izzuddin Al-Qassam, saya sudah bertemu dengan mereka dan insya Allah mereka juga menyambut kedatangan kita nanti. Yang kedua, Ashabul Ratisud dari Khurasan, para pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan, nampaknya sudah ada. Ada di Syam, ada Izzuddin Al-Qassam, ada Ahrarus Syam, ada Juyusul Islam di Raqqa, Suriah, itu Syam. Di Khurasan, jantung kota Khurasan itu Afghanistan, ada Taliban. Lalu satu lagi mana? Taifah Mansurah. Dari mana Taifah Mansurah? Kit'atun minal muslimin. Disebut Taifah artinya kit'atun minal muslimin. Sekelompok kecil dari umat Islam. Mansurah ditolong Allah. Artinya sekelompok kecil pejuang ini yang tidak akan pernah terkalahkan, kata Rasulullah. Akan hadir dari negara mayoritas Islam, tapi dizolimi oleh penguasa negeri mereka. Yang mana? Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Baik, Bapak Ibu, nah ini. Itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kami juga turut hadir bersama kami
pejuang subuh dari Jambi dan diprakarsai kita oleh pejuang subuh dari Merangin. Maka kami mengucapkan terima kasih pada pejuang subuh Merangin, ya, Ustadz Andi dan kawan-kawan, Pak Haji sebagai DKM Masjid Baitul Salam yang supportnya luar biasa. Semoga masjid ini melahirkan para pejuang-pejuang di akhir zaman nanti. Amin. Kemudian juga terima kasih pejuang subuh Jambi yang sudah memediasi kunjungan saya ke ini. Ini adalah kali pertama seumur hidup saya ke Jambi, Bapak Ibu, dan ke Merangin, ya. Sering saya ke Sumatera, dari Lampung sampai ke Sabang 0 km, baru kali ini ke Jambi, Bapak Ibu. Ternyata enak juga di Jambi. Kayaknya betah saya di Jambi. Bu, mau menerima saya, Bu? Ya, makanannya sudah saya makan. Berarti saya sudah mencicipi Sungai Batanghari. Ya, baik Bapak Ibu. Ini iklannya terus kapan selesainya? Ini mohon maaf Bapak Ibu, ya. Kemudian bersama kami juga hadir Ustadz Ari dan Ustadz Wandi. Beliau membawa madu dan minyak kasturi. Ternyata minyak kasturi ini adalah minyak yang suka dipakai Rasulullah SAW. Dan saya baru tahu kalau ternyata jin, setan tidak suka dengan minyak kasturi. Ada akhwat yang sering diganggu jin, kesurupan, dia digunakan ini, jinnya nggak mau balik lagi. Ya, saya pernah kajian dan ternyata si jin ada dalam tubuh akhwat ini ganggu, dia marah-marah ngamuk. Ketika didekatkan minyak kasturi ini, jinnya takut. Masya Allah. Ya, ada yang gitu, yang seperti itu saya ruqyah hanya dengan menggunakan minyak kasturi ini, qadarullah, biiznillah dengan izin Allah. Bukan ini dahsyat, tidak, biiznillah, ini berkhasiat luar biasa. Maksudnya, jin tidak suka dengan bau minyak kasturi. Ternyata ini minyak kasturinya Rasulullah SAW yang digunakan. Nah, maka kami pun membawa minyak kasturi. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan. Di luar ada sebelah sana ada Ustadz Ari dan Ustadz Wandi. Bapak Ibu membeli minyak kasturi ini berarti Bapak Ibu membantu upaya pembebasan Palestina. Luar biasa kan Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian ada madu nih. Saya yakin bapak-bapak di sini suka madu, Pak. Pak, suka madu nggak, Pak? Yang lain diam pura-pura. Ada ibunya, ketahuan takut istri. Pak, suka madu tidak, Pak? Suka yang tua, suka yang muda, Pak? Bu, suka madu, Bu? Nggak ada yang jawab. Bu, suka madu nggak, Bu? Wah, nggak ada yang jawab, kompak ini. Wah, berarti ini suami-suami takut istri ini, ya. Saya setuju, Bu. Cukup satu saja, Bu, ya. Cukup satu istri. Satu di Jambi, satu di Merangin, satu di... Baik, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, siapakah manusia yang pertama kali diciptakan? Maka jawabannya Nabi Adam. Nabi Adam, ya? Yakin Nabi Adam? Yakin? Bu, siapa manusia yang pertama kali diciptakan, Bu? Nabi Adam. Yakin? Baik. Pertama di dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, karya Syekh Sami bin Abdullah karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, karya Syekh Sami bin Abdullah Al-Maghluz, hafizahullah. Itu dinukilkan. Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, namun riwayatnya yang satu ini dilemahkan oleh ulama mutaakhirin. Nabi Adam setelah Allah tiupkan ruh ke dalam jasadnya, maka berubah dari patung batu menjadi patung tanah menjadi bentuk manusia. Maka kemudian Nabi Adam hidup, bernapas, oksigen masuk paru-paru, lalu Nabi Adam bersin. Itu respon pertama kehidupan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bersin, Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Baru hidup ucapan yang keluar pujian pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka keraguan malaikat hilang ketika mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Hilang. Hebat Kang Adam, maju. Nomor 2. Nomor 1 iblis kan, nomor 2 Nabi Adam. Pilih iblis apa pilih Nabi Adam? Halo?
Kemana nih jamaah ini pada sufi sekali. Kemudian, maka kemudian malaikat Jibril mengucapkan, Yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kepada para malaikat. Lalu Nabi Adam mengangkat, mendekakkan kepalanya ke langit melihat arsy Allah. Subhanallah. Kagum Nabi Adam dengan keindahan arsy Allah. Ditopang oleh pilar-pilar yang sangat indah. Di antara dua pilar Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam menyaksikan ada tulisan di antara pilar arsy Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama makhluk Allah yang disandingkan dengan nama Allah. Lalu Nabi Adam berkata, Ya Rabb, ra'aitu isman allati tuktabu 'inda ismik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang disandingkan dengan namamu. Pasti dia makhlukmu yang terbaik, yang termulia, yang paling kau cintai. Ajar. Betul. Dia makhlukku yang terbaik. Dia makhluk yang paling mulia. Dia kekasihku. Karena sebab aku mencintainya, aku ciptakan engkau Adam. Kalau tidak ada dia, aku tidak akan menciptakan engkau. Saya bertanya sekali lagi, siapa yang pertama diciptakan? Nabi Adam apa Rasulullah? Tadi Nabi Adam. Sallu ala Nabi. Dalam satu riwayat yang lain, setelah Nabi Adam menyesal memetik dan memakan buah pohon kayu, iblis menamakannya khuldi. Nabi Adam sebelum bertobat berkata, Ya Rabb, qad syahidta li anani qad ahtatu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku telah melanggar laranganmu. Engkau larang aku memetik dan memakan buah pohon kayu. Aku petik dia. Lupa aku dengan laranganmu. Karena aku begitu cinta kepada Hawa. Tapi kenapa ya Allah? Cuma pohon ini, buah ini yang kau larang aku memakannya. Dan aku tidak keracunan. Jangan-jangan kau sudah menetapkan aku harus memetiknya. Cerdasnya Nabi Adam. Maka apa jawaban dari Allah? Ajal. Inni qad katabtuhu laka qabla hulaktuka. Benar Adam, aku sudah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu. Sebelum aku menciptakan engkau. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menetapkan beliau harus memetik buah pohon kayu itu. Agar ada alasan bagi Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke merangin. Ke dunia. Maka apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam AS, "Fabima katabta alayya wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fatub alayya taubati." Maka karena kau telah menetapkan aku harus memetiknya dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertobat, beliau menyebut nama Rasulullah SAW. Allah bertanya pada Nabi Adam, "Min aina arafta Muhammadan? Lama uzakkir tuhu ilaik?" Aku belum menyebutkan namanya kepadamu. Afala halaqta nura qabla an tahluqa samawati wal ard? Bukankah kau telah menciptakan cahaya Muhammad sebelum kau ciptakan langit dan bumi? Berarti yang pertama diciptakan Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Nabi Muhammad. Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan secara fisik pertama kali. Lalu kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman? Kalau memang beliau adalah manusia pertama hakikat yang Allah ciptakan, makhluk paling mulia dan makhluk paling Allah cintai, kenapa diturunkan di akhir zaman? Ya, kita lihat angka demi angkanya. Angka-angka ini saya dapatkan dari beberapa kitab, lalu saya konversikan kepada angka yang mendekati. Yang pertama kitab Tarikh Tabari, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin, juga kitab Atas Tarikh Anbiya wal Mursalin tadi. Atau juga buku-buku lokal dari nasional di Indonesia juga ada. Maka angka-angka ini adalah angka-angka yang mendekati. Nah, kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman kalau memang makhluk yang terbaik tidak di awal peradaban? Bapak Ibu, banyak nas para ulama mengatakan, "Innamal hayah asiratun bainal haqqi wal batil." Hidup kita ini tidak lebih melainkan pertarungan antara hak dan batil. Betul? Pertarungan antara hak dan batil. Sayang sekali kalau waktu kita panjang dan perjumpaan kita banyak, Bapak Ibu. Ingin sekali saya membahas tentang yang satu ini, tapi karena waktu kita mungkin tidak banyak. Saya hanya 3 pertemuan. Kemarin bulan apa Bang? Oktober, kami 20 hari di Sumatera Barat.
Saya bersama istri dan anak saya yang paling kecil 20 hari di Sumatera Barat. Kami keliling Sumatera Barat 20 hari, 40 titik Bapak Ibu. Di Merangin cuma 3 titik. Ya. Kalau 40 titik saya bedah dari awal sampai akhir peradaban manusia. Dari mulai Allah menciptakan alam semesta sampai kita bertemu dengan Allah di surga. Di surga apa di neraka? Di surga ya. Bu mau masuk surga bu? Ibu nggak ada yang jawab. Ibu berminat masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti selebihnya nggak berminat. Bu mau masuk surga bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka bu? Langsung. Punya apa bu? Mau masuk surga langsung bu? Bu, kunci masuk surga itu tanpa hisab. Kunci masuk surga tanpa hisab itu sabar bu. Orang sabar kata Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Mau bu bersabar bu? Mau ya? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar nggak bu? Ini peta singkat peradaban manusia yang Allah maksudkan dalam firman-Nya. Ketika Allah menutup kepemimpinan bangsa jin di muka bumi. Bangsa jin hadir 50.000 tahun sebelum Nabi Adam dilahirkan. Tapi mereka berbuat maksiat. 2 kali Allah kirim utusan malaikat. Pertama dipimpin oleh Jibril, kedua oleh Ajazil yang kemudian tidak mau sujud pada Nabi Adam. Ajazil ternyata ibadah kepada Allah sombong, maka Allah kutuk dia menjadi iblis. Padahal luar biasa, setiap seumur hidupnya Ajazil nggak pernah maksiat. La yasullaha wa la tarfata ainin madam hayatih. Tapi begitu Allah uji keikhlasannya untuk sujud pada Nabi Adam, dia tidak mau sujud, sombong dia, diberi gelar iblis. Bayangkan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, pada Nabi Adam makhluk atas perintah Allah disebut iblis. Lah kalau mau tidak sujud melaksanakan sholat disebut apa? Jamaah. Ya itulah. Banyak yang ngaku muslim tapi tidak mau sholat. Bapak Ibu rahmati Allah, ini peta peradaban kita. Hari ini kita berada di episode yang terakhir Bapak Ibu. Insya Allah. Tidak lama lagi pertarungan ini akan terjadi Bapak Ibu. Angin kemunculan Imam Mahdi sepertinya sudah tercium oleh saya Bapak Ibu. Betulkah demikian? Ciri Imam Mahdi akan datang. Idza muni'an nasu ayyahujjal baita aw ya'tamir ilaih. Apabila umat manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, itu tanda dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Dulu pertama saya membaca hadis ini nggak ngerti apa yang menyebabkan manusia umat Islam akhir zaman terhalang melaksanakan haji dan umrah. Mayoritas pasti mereka di akhir zaman, tapi ternyata terhalang melaksanakan haji dan umrah. Sekarang saya baru paham. Apa yang membuat kita terhalang melaksanakan haji dan umrah? Sekarang udah terjadi. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Dan Imam Mahdi, pasukan pertama yang akan mendampinginya adalah pasukan pembawa panji hitam yang keluar dari bumi Khurasan. Khurasan adalah jantung kotanya Afghanistan. Sudah ada para pembawa panji hitam dari Afghanistan? Jamaah, bisa diikuti? Nggak apa-apa ceramahnya kayak gini? Nggak apa-apa. Sampai jam berapa? Sampai jam? Sampai subuh. Oh iya, pejuang subuh ya, sampai subuh. Saya tagih sampai subuh. Ya, tapi biasanya sampai jam 10 udah pada muntaber ini. Tahu muntaber? Tahu muntaber Bapak Ibu? Mundur tanpa berita. Tahu-tahu sepi nih jamaah pada kemana nih, pada keluar nih. Mundur satu-satu, muntaber. Baik Pak Ibu? Rasulullah SAW mengatakan begitu, ya, bahwa yahruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, siapapun di muka bumi ini, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Ilya, Eliyah adalah sebutan lain bagi Al-Aqsa, kota Tuhan. Eli, Tuhan bahasa Ibrani artinya. But very Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, go and join that army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army.
We will fight till our last drop of blood. So you are in Afghanistan to crush the awakening. Don't you know the history of Afghanistan? It is the graveyard for all the superpowers. The Russian army displayed commendable conduct. I heard about the British army, they proved to be totally useless. And the present state of the American army, everyone knows. So who... Tahun 97, Uni Soviet sudah hancur diganti Rusia. Boris Yeltsin sebagaimana Michael Gorbachev, penguasa pemimpin Uni Soviet, berambisi mengambil Afghanistan sebagaimana Amerika. Ternyata di bumi Afghanistan terkandung minyak bumi yang lebih banyak daripada Saudi Arabia, yang bisa memanjangkan umur Amerika 100 tahun ke depan. Maka Amerika pura-pura menghancurkan WTC, lalu dituduhkan pada Al-Qaeda dan Usama yang berada di Afghanistan. Demi Allah, WTC dihancurkan bukan oleh Usama dan Al-Qaeda, itu oleh orang Amerika sendiri. Saya berbicara begini karena saya punya data aslinya, Bapak Ibu, dari Komisi 911, komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika untuk menemukan siapa pelaku di balik WTC. Who was behind in this disaster? Itu Bapak Ibu. Tahun 97, Rusia kehilangan ribuan pasukannya di Afghanistan. Maka Rusia, Boris Yeltsin malu, maka ditarik semua pasukan Rusia dari Afghanistan. Kalah sama Taliban saat itu. Taliban baru berdiri, dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar Asyahid rahimahullah. Beliau gugur pada tahun 2013, 2 tahun kosong kepemimpinan. Lalu dibaiat Akhtar Mansur sebagai pemimpin yang kedua, namun hanya 1 tahun, 2015 sampai 2016. Beliau syahid ketika mobil yang ditumpanginya dimisil oleh Amerika terbakar, hancur mobilnya. Sepertinya beliau syahid di dalam mobil ini, terbakar. Kemudian juga yang ketiga, Hibatullah Akhundzada memimpin dari 2016 sampai hari ini. 2015, Amerika kehilangan 2.450. Lalu dilanjutkan oleh Donald Trump, ternyata makin buruk. Sehingga Joe Biden tidak mau berspekulasi. Akhirnya dia meminta untuk bertemu dengan pemimpin Taliban di Doha, Qatar, 20 Februari 2020, maka dilakukan gencatan senjata, sepakat Amerika menarik mundur dari Afghanistan. Semua pasukannya, kebayang. Hampir 3.000 tentara Amerika pulang tinggal mayat dalam keadaan keranda, mayat. Mau tidak stres gimana tuh Amerika? Ya. Inggris kehilangan 450 lebih pasukannya. Terbukti dua negara adidaya, Rusia, penguasa blok timur yang berideologikan komunis, Amerika, ikon kapitalisme blok barat, tidak bisa mengalahkan Taliban. Dan apa kata Hibatullah Akhundzada di ceramah resminya setelah kembali ke Kabul, ibu kota Afghanistan? Setelah Afghanistan kami bebaskan, setelah Amerika dan Rusia mundur dari Afghanistan, berikutnya yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Hari ini berarti Israel sedang panas dingin. Kenapa Israel panas dingin? Amerika kalah, Rusia kalah. Lah Amerika negara yang melindungi Israel. Lah kalau Amerika kalah, nyawa Israel gimana? Dr. Bassam Nahajarar, seorang ahli tafsir, ahli matematika Quran, dan ahli teori Hisabul Jumal dari Afghanistan, membukukan tulisannya. Beliau memprediksi Israel hancur 1443 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah, 2022. Berarti tahun depan. Apa kata Hibatullah Akhundzada? Berikutnya Palestina yang akan kami bebaskan. Apakah pasukan pembawa panci hitam dari Khorasan ini adalah Taliban? Wallahu a'lam bishawab. Tahun 97, pemimpin Mujahidin ini memimpin Tasyakur bin Ni'mah menghancurkan Rusia dari Taliban. Menang. Turun dari podium, menepuk pundak Mujahidin Indonesia. Saya mendengar dari guru saya, ini guru saya. Beliau berkata, pemimpin Mujahidin Taliban ini berkata pada kita Indonesia,
pada guru kita. Apa yang dikatakannya? Nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Dua pasukan sudah ada. Pasukan yang pertama siapa? Kalau Khurasan adalah Taliban, kemungkinan besar. Yang kedua Ahlu Syam. Rasulullah SAW bersabda, Satakunu jundun fil Iraq, akan ada pasukan mobilisasi pasukan perang di Irak. Wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang dari umat Islam di Irak, di Syam dan di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajjana dzalika fi asrina bi ayyi jundin najtami ikhtar lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, jika kami menemukan itu terjadi di zaman kami, pilihkan dengan pasukan mana kami harus bergabung. Fa'alikum bisyam. Fa'alikum bisyam. Maka hendaklah kalian bergabung dengan Syam. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Sampai hari ini Gaza tidak pernah bisa direbut Israel karena Allah memerintahkan malaikat menjaga Gaza. Banyak peristiwa terjadi, malaikat turun di bumi Gaza. Allah. Ya. Dan saya tidak melihat sampai hari ini pasukan yang terbaik dan terhebat yang paling ditakuti Amerika dan Israel di Gaza adalah Izzuddin Al-Qassam. بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل يا ابن القسام وقول حي صواريخ مداها يطول جينا بالعصف المأكول نمحي كيانك إسرائيل قاضرنا البشرية وكمندوز البحرية علم اسم اليهودية جولات الاختيار. Syarat menjadi pasukan Izzuddin Al-Qassam, hafal 30 juz Al-Quran. Bapak Ibu hafal berapa juz? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30. Enggak apa-apa, beda sedikit. Yang kedua, selama 3 bulan sebelum mendaftar tidak pernah tertinggal satu kali pun sholat tahajud setiap malam. Yang kedua, tidak pernah tertinggal saum Senin Kamis sehari pun, baik Senin ataupun Kamis. Kenapa dilakukan demikian? Agar tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Luar biasa. Agar ketika mereka berdoa, Allah mengijabah. Dan itu terjadi, Bapak Ibu. Kami pernah bertemu dengan Hamas beberapa kali dan bahkan kita mengundang Hamas ke Indonesia. Bahkan ada Jihad Islami pun kita undang. Ada 3 fraksi besar di Palestina. Sebetulnya ada banyak fraksi, namun ada 3 yang terbesar. 2 anti-Israel, yang 1 pro-Israel. Dulu. Yang pertama Hamas, Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, yang founding fathernya adalah Syekh Ahmad Yasin, Allahu Yarham. Kami tidak bisa mengundang beliau, maka kami mengundang ajudannya, Syekh Mustafa, ke Bandung, Jawa Barat. Kami diskusi bersama beliau di Bandung, Jawa Barat. Kemudian saya secara langsung bertemu dengan Hamas, Izzuddin Al-Qassam ini, Hamas ya, di Asia. Saya tidak bisa sebutkan di negara mana. Intinya mereka siap menyambut kehadiran kita. Kenapa demikian? Karena negara terakhir, pasukan yang ketiga, sepertinya Indonesia. Betulkah Indonesia, Bapak Ibu? Ada sebuah hadis saya temukan di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Bapak Ibu. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu saksikan, saya petikan langsung hadisnya biar Bapak Ibu membaca sama-sama. Ini Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Rasulullah bersabda, ini dari Sauban. Anna Sauban hadasahu, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Allah memberikan bumi ini untuk Rasulullah SAW. Untukku, kata Rasul. Hai Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Bumi ini milikmu Muhammad, aku kasihkan. Allahu Akbar. Bumi ini Allah berikan untuk Rasulullah.
Wa zawaliyal arda, dan Allah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha. Maka aku melihat bumi terbentang dari timur hingga ke baratnya. Rasulullah melihat bumi dari ujung timur sampai ujung baratnya. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad. Allah memberikan kepadaku pusaka merah dan pusaka putih. Merah putih. Pusaka merah putih. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan pusaka merah putih, beliau mengatakan, wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha mazawaliya minha. Kekuasaan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya. Jadi umat Rasulullah SAW akan bangkit, dunia akan kembali dipimpin oleh umat Islam. Takbir. Yakin? Hadis inilah yang menjadikan para pejuang pembela kemerdekaan NKRI ketika melawan Belanda dan Jepang. Ketika melawan Belanda, bendera yang mereka bikin merah putih berdasarkan hadis ini. Allah. Itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan hadis ini tentang Indonesia. Namun beberapa nas dan beberapa pendapat menguatkan ini. Ini guru saya Bapak Ibu. Saya belajar sejarah Palestina, ini dosen saya, Syahri Yaqub Al-Abbasi. Kami sholat subuh di Masjid Qibli. Ini pertemuan saya 2006 di Al-Quds, Yerusalem. Kami mengambil hotel di Solehuddin Gate, Yerusalem Timur. Beberapa hari saya mendapatkan tugas, beberapa pekan ya, hari di sana Bapak Ibu. Saya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah beliau masih ingat karena 2012 beliau hadir ke Indonesia. Saya mendampingi beliau selama berada di kota Bandung dalam konferensi internasional pembebasan Palestina dan merebut Al-Aqsa dari Yahudi. Kami selalu seminar itu di Bandung, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah maksud saya tanya beliau pandangan beliau tentang hadis yang tadi. Pandangan Anda tentang hadis ini dan apakah ada hubungannya? Hunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Nah, yang kedua, kami sholat asar diimami oleh beliau. Ini 2017, 1 tahun berikutnya Bapak Ibu. Kami bersama jamaah, saat itu kami bekerja sama dengan travel, salah satu travel di Indonesia. Beliau adalah satu dari 4 imam Masjidil Aqsa, imam besar Masjidil Aqsa. Syekh Abu Yusuf As-Sunaidah. Syekh Yusuf Abu Sunaidah. Beliau pun saya tanya pandangan beliau tentang hadis merah putih. Dan yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau tidak bisa melihat karena disiksa oleh Yahudi berkali-kali kepalanya ketika di penjara. Mereka tiga-tiganya kita tanya Bapak Ibu tentang pandangan mereka terkait dengan umat Islam Indonesia dan apakah ada kaitannya dengan jihad pembebasan Palestina di akhir zaman. Mereka mengatakan, ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Andonesi lamma yahtarkumullah lizhari hadatin qabla sa'at. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia, tinggal kalian Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Arab Saudi sudah dimulai Rasulullah SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi, 23 tahun. Lalu dilanjutkan Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661 Masehi, Bapak Ibu. Afrika sudah di zaman Solehuddin Al-Ayyubi. Beliau melanjutkan kepemimpinan dinasti Fatimiyah yang kalah runtuh, kemudian melanjutkan dan mendirikan dinasti Mamaluk. Pusatnya di Mesir, Afrika, menguasai dunia. Perang salib dimenangkan oleh Solehuddin Al-Ayyubi dan umat Islam saat itu di bawah pimpinan beliau. Maka bumi Islam dunia dikuasai kaum muslimin. Kalah Eropa pada perang salib. Eropa sudah memimpin dunia dengan Islam di masa Muhammad Al-Fatih. Puncaknya 29 Mei 1453 Masehi. Di usia ke-22 tahun, Muhammad Al-Fatih menguasai 21 negara. Sekali lagi Bapak Ibu, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Lah hari ini, pemuda usia 22 tahun, berapa ahwat yang sudah dihalalkan? Jangan dulu bicara negara.
Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung ya, maaf. Maka dari Turki Utsmani, dunia dikuasai oleh umat Islam. Sampai 1924. Tinggal Asia, tinggal Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Yakin? Jamaah. Kemana ini suaranya ada? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kunjungan kami ke Al-Quds kemarin 2020 sebelum di lockdown Bapak Ibu. Alhamdulillah kami masih bisa membawa jamaah plus umroh. Kita 4 negara. Dan biasanya kalau plus umroh biasanya kami ke Jordan dulu. Dari Jordan kita ke Palestina, dari Palestina kita ke Mesir, dari Mesir baru kita ke Madinah Bapak Ibu. Karena meringankan biayanya. Maka rutenya seperti itu. Ini kunjungan kami 2020 kemarin sebelum PSBB. Bersama jemaah kami kita kajian di negeri para nabi, di negeri kisah Al-Qur'an, berkisah Al-Qur'an ketika Allah turunkan peristiwa itu, kita kajian di sana. Nah, insyaallah tahun depan kita sudah dapat berkunjung kembali. Bapak Ibu yang mau ikut saya silakan. Kami berazam Tahtasan Peduli karena kami sudah sampai 0 km kota Sabang Indonesia. Berikutnya kami akan ke Palestina. Mudah-mudahan nanti bisa keliling Asia Tenggara untuk menyeru kebangkitan pemuda-pemudi Islam dunia. Tolong doakan kami Bapak Ibu. Siapa yang mau bergabung silakan. Saya membutuhkan pemuda-pemudi yang siap syahid. Insyaallah kita buktikan bahwa pasukan yang ketiga Thaibah Mansurah adalah kita Indonesia. Allahu Akbar. Insyaallah Bapak Ibu sekalian. Ketika kami berada di Al-Quds ini 2015 Bapak Ibu, 2016 kami kunjungan pertama membawa jamaah ya Bapak Ibu sekalian. Teman di belakang saya terdapat 2015 bulan Ramadan 1435 Hijriah. Ada 5 remaja penghafal Quran. Mereka tinggal di sekitar Al-Quds ini. Di sekitar Masjidil Aqsa ini Bapak Ibu. Mereka bermimpi sama di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ini mereka mimpi yang sama. Apa mimpi mereka? Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fanamina filatil barihah, lailatul barihah. Tadi malam Rasulullah berkunjung kepada kami. Mereka tidak bertemu, tidak saling bertemu, tapi mimpinya sama. Di bulan Ramadan itu, penghafal Quran ini, mimpi Rasulullah hadir pada mereka. Dan mereka berkata, Rasulullah bersabda kepada, dan masing-masing anak mengatakan, loh kok sama mimpi kita? Kata-katanya sama Bapak Ibu. Rasulullah bersabda pada mereka, Ya ahla Syam, ya ahla al-Goza, innal ladina sayuharridukum min zulmil Yahud, wa yu'adduna al-Quds ila rihabikum, ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari zalimnya Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Saya menangis Bapak Ibu mendengar ini dibacakan oleh mereka. Maka betapa besar cinta Palestina kepada kita. Ternyata dari dulu Palestina sudah menunjukkan cintanya kepada kita Bapak Ibu. Sudah dari dulu. Bahkan negara yang paling banyak membantu Indonesia merdeka, Palestina. Dengan harta dan nyawa Palestina mengirimkan bantuan untuk kita sampai kita merdeka. Dan negara pertama, saya mau nolak lupa sejarah yang ditutup-tutupi oleh penguasa di negara ini. Sejak zaman pertama, sejak Orde Baru, Orde Lama sampai hari ini, sejarah ini ditutup-tutupi Bapak Ibu. 2 orang hamba Allah terbaik dari Palestina inilah yang sangat berjasa, yang paling berjasa membantu kemerdekaan kita. Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, beliau cucu Rasulullah SAW, Habib, maka gelarnya Sayyid. Saya yakin beliau sudah beberapa kali mimpi bertemu Rasulullah, dan dalam mimpinya beliau merasakan Rasulullah memberikan isyarat kalau Indonesia akan membebaskan Palestina. Maka beliau dakwah ke seluruh Palestina dan Timur Tengah untuk membantu Indonesia. Karena Indonesia adalah pusaka Rasulullah di akhir zaman. Kata beliau. Maka rakyat Palestina disuruh untuk menyumbangkan harta mereka membantu kemerdekaan Indonesia. 1944 miliaran rupiah dikirimkan membantu Indonesia dari Timur Tengah.
Maka banyak habaib, banyak ulama yang membantu kemerdekaan Indonesia. Mayoritas ulama. Bahkan naskah teks proklamasi dibacakan di depan rumah seorang habib. Betul? Hari ini malah dipenjara dan ditangkap. Tidak masuk di akal saya. Ada apa? Jemaah. Berarti ini adalah bangsa yang tidak tahu terima kasih. Betul? Yang memerdekakan bangsa ini kok ditangkap? Jemaah. Ada yang tersinggung? Ada? Aman? Lanjut? Semangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami sering diskusi dengan sebentar Bapak Ibu. Saya sering diskusi dengan maksud saya berdiskusi dengan Profesor Dr. Ahmad Masud Suryanegara. Beliau adalah pembina kami. Beliau guru besar sejarah di salah satu universitas ternama di Kota Bandung, di Indonesia. Bapak Ibu rahmati Allah, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Bukti pernyataan beliau tentang peran ulama dan habaib terhadap kemerdekaan Indonesia, Bapak Ibu. Ini kata-kata beliau. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan Teori Perang Kompor. Dalam buku itu jelaskan kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi, tokoh agama itu semua dari kantor tahun. Tapi bila perang sudah selesai, kalau Rasul mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani karena kekacauan, peranan, dan uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan di pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti melihat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperboleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali. Beliau menangis Bapak Ibu ketika diwawancara seperti ini. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali maha akbar, maha karya dari para ulama terdahulu. Jadi mayoritas kontribusi terbesar kemerdekaan NKRI dari para ulama. Maka banyak ulama dan habaib yang membantu kemerdekaan NKRI. Naskah teks proklamasi itu dibacakan di rumah Habib. Betul? Di rumah Habib. Hari ini di penjara. Ada apa? Halo? Sampai tidak suara saya ke istana ya? Ada apa? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Palestina jauh lebih banyak membantu kita, Bapak Ibu. Saya menolak lupa sejarah. Rakyat Palestina berbondong-bondong menyerahkan harta mereka membantu kemerdekaan mereka. Kita 1944. Saat itu Palestina aman, sejahtera, merdeka. Lebih makmur daripada Los Angeles, New York, London. Silakan buka sejarah Palestina tahun 44. Makmur mereka. Yahudi hanya 8% saja. Itu pun berada di atas sampai ke dataran tinggi Golan. Dari Haifa, Tel Aviv sampai ke dataran tinggi Golan. Kebanyakan West Bank, itu versi mereka. Dan Gaza, umat Islam punya. 92% umat Islam di Palestina. Kaya raya, makmur. Tidak ada pembantaian. Yahudi minoritas. Itu Bapak Ibu. Dan Syekh Ali Thohir, orang paling kaya di Palestina, konglomerat Palestina, dia mengosongkan semua uangnya di bank. Beliau undang para petinggi bangsa kita. Apa?
Putra siapa, Pak? Kita doakan jadi ulama insyaallah. Kita doakan beliau jadi penghafal Quran. Allahumma ij'alhu hafidzan fi kitabillah, al-faqihu fid din wa muta'abbilan alimatan fi dinillah, faqihatan fi syariatillah wa minal mujahidin fi sabilillah ladina yaqtabi aidihim biladil al-Quds wa Palestin. Amin. Duduk saya kan? Lanjut ya, Mak. Dr. Kiai Gus Salim diapit oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, Syekh Ali Tahir, Dr. Muhammad Hatta. Kemana sejarah ini? Kok tidak pernah diajarkan di sekolah? Karena siapa yang berkuasa. Jadi kita punya hutang ke mereka. Begitu naskah teks proklamasi selesai dibacakan, negara pertama yang mengakui dan mengucapkan selamat atas kemerdekaan NKRI, Palestina. Di saat Barat tidak mau, apalagi Belanda, tidak mau mengakui kemerdekaan NKRI, Palestina terdepan mengumumkan pada dunia dan PBB, Indonesia sudah merdeka. Allahu Akbar. Maka demi Allah, setiap kali 17 Agustus datang, Palestina selalu merayakan HUT kemerdekaan NKRI. Di lapangan ini ada dua bendera. Ada bendera NKRI dan ada bendera Palestina. Lihat Bapak Ibu, kira-kira yang pertama kali dikibarkan bendera mana? Ini 17 Agustus di Gaza. Inilah tanda bukti cinta mereka kepada kita. Kita bukan Saudi Arabia. Bendera yang mereka kibarkan bukan bendera Palestina, Indonesia. Ketika ditanyakan kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan, apa jawaban mereka? Nangis ya Bapak Ibu. Hadza biladukum. Ini negara kalian, kenapa bukan bendera kalian dulu yang kalian kibarkan? Ya ikhwatanal muslimin al-Indonesia. Lasta bitahrir. Mazina maglulin. Kami belum merdeka, kami masih dijajah. Kamu menyaksikan kami masih dibantai oleh Yahudi sampai hari ini. Tapi kami yakin, jika kalian bangkit memimpin dunia, saat itu kami merdeka, sungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Allahu Akbar. Begitu besar cinta mereka pada kita. Maka kita ditompo di sana Bapak Ibu. Orang Arab tidak ada yang berani sekarang satupun yang datang ke Palestina. Kenapa? Ada orang Arab datang ke Palestina tidak tahu, dilempari mobilnya sampai pecah tuh kacanya, diusir. Indonesia diterima. Allah Akbar. Jangan sampai disia-siakan kepercayaan ini. Saya butuh para pemuda-pemudi yang siap berjuang, Bapak Ibu. Ada yang mau ikutan, Bapak Ibu? Kan kata Rasul, kata Allah, berjuang dengan jiwa dan harta kan? Buktikan, sekarang sudah saatnya Bapak sekalian. Allah Akbar. Nanti subuh kita bahas surat yang menceritakan bahwa Allah akan menghancurkan Yahudi sampai habis di muka bumi. Dan yang ada dua hukuman. Ada banyak kerusakan dilakukan Zionis Yahudi di muka bumi ini. Saya buktikan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Di laptop saya simpan kejejaman terorisme dunia.
Terorisme barat kepada umat Islam. Umat Islam yang jadi korban. Kok sekarang korban jadi tersangka? Aneh. Kirain cuma di Palestina, kirain cuma di Irak, kirain cuma di Afghanistan, kirain cuma di Uighur dan Rohingya. Umat Islam korban menjadi tersangka. Ternyata di kilometer 50 juga bisa jadi. Jawab. Inilah sistem Dajjal. Itu dia dibikin terbalik. Rasulullah mengatakan, sayati alaikum Dajjal. Dajjal akan datang kepada kalian. Kana fi yamini syai'un kalma wa yaz'amu annahu jannatukum. Innahu laysa jannatukum. Innaha laysa jannatukum. Ya. Dajjal akan datang kepada kalian. Dia akan membawa sesuatu di tangan kanannya seperti air. Dan dia mengklaim ini surga kalian. Bukan, itu bukan surga kalian. Apakah diskotik surga kita? Apakah konser-konser musik di stadion itu adalah surga kita? Pub, disko, itu adalah surga kita? Bukan. Wa kana syai'un fi shimali kanar wa yaz'umu annaha narukum. Dan di tangan kirinya ada api dan dia mengklaim ini neraka kalian. Bukan, itu surga kalian. Nah, nanti jika Dajjal datang, tangan kirinya ada api, itu surga kita. Hari ini masuk masjid dibikin takut. Ulama didekati dibikin takut karena dianggap teroris. Kajian pun dibatasi, bahkan harus izin sana sini. Sulit luar biasa. Orang jadi takut kalau mau pergi ke kajian. Apalagi yang isi pengajiannya Ustadz akhir zaman. Takut. Jadi kita merasakan masjid seperti neraka. Diskotik bikin orang nyaman. Konser-konser musik aman. Nyaman. Dilindungi. Kita ditakut-takutin. Jadi kita merasakan kajian ini seperti neraka. Apakah ini bukan sistem Dajjal? Jamaah. Benar tidak? Allahu Akbar. Sudah terjadi. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ini sehari-hari yang kami saksikan di Palestina Bapak Ibu. Sejak 2006 kami konsen Palestina. Kami bergabung dengan Al-Quds Institution Bapak Ibu. Kami studi di sana. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Suaranya tidak terlalu keras. Cukup ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti ini. Bahkan ada kisah yang memilukan sekali Bapak Ibu. Dan ini membuat saya bertanya-tanya, kemana umat Islam? 7 miliar lebih umat Islam dan umat manusia di muka bumi hari ini. Hari ini bumi dihuni oleh 7,5 sekian miliar umat manusia di dunia. Sebalik paling banyak sepertiganya umat Islam. Tapi kemana? Kemana umat Islam ketika Palestina berdarah-darah Bapak Ibu? Saya tidak paham. Sampai saat ini saya tidak mengerti. Tolong bikin saya paham Bapak Ibu. Di Palestina cuma ada 5 juta Yahudi. Sekali lagi di Palestina cuma 5 juta orang Yahudi. Yang zalim hanya sekian persen saja. Hanya sepertiganya. Tapi mayoritas mereka sepakat dengan pembantaian yang mereka lakukan. Dilakukan oleh pemerintahnya. Cuma 5 juta. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta Muslim Arab. 300 juta Muslim Arab. Tapi aneh, 300 juta kalah sama 5 juta. Masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak?
Jangankan ngangkat senjata, kencing barang-barang tuh. Orang Arab tenggelam tuh Yahudi. Gak perlu diperangi. Tapi untuk kencing barang-barang pun tidak bisa. Kenapa? Karena umat Islam sudah dipecah-pecah. Nyaris seperti kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris. Afrika, Prancis. Aljazair, Prancis. India, Inggris. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda. Giliran Indonesia, Belanda yang menjajah kita. Coba Inggris yang menjajah kita. Pinter bahasa Inggris kita. Are you understand? Yes, I stand under you. Bapak Ibu, ini nasib umat Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Begini nasib umat Islam hari ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini nasib umat Islam. Kita mayoritas kaya raya. Umat Islam negaranya kaya raya. Dan saya yakin Indonesia negara paling kaya di dunia. Zuhur nanti kita buktikan insya Allah. Kita bongkar kekayaan Indonesia yang dikuasai oleh para pejabat. Betul? Bohong untuk kekayaan rakyat Indonesia. Bohong. Betul Bapak Ibu? Salah kata-kata saya? Kenapa saya begini? Marah saya Bapak Ibu. Jawab. Maaf ya. Beginilah ceramah akhir zaman. Maka sebetulnya saya sudah tidak mau lagi jadi ustadz akhir zaman Bapak Ibu. Karena mayoritas materi akhir zaman itu sesuatu yang membuat kita jengkel. Bahkan dosa kalau kita diam saja. Makanya saya berat menyampaikannya. Makanya saya lebih baik jadi ustadz akhir bulan daripada ustadz akhir zaman. Aman jadi ustadz akhir bulan, betul? Jamaah, inilah derita Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam. Tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dari binatang Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah ditabrak oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genderang perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. المسلمين هنا تبايا وشمس المكرمات هنا تغيب تبيت كريمة أختي وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب تخبئ وجهها يا ليت شعري بماذا ينطق الوجه الكئيب يموت الطفل في أحضان أم تهدده وقد جف الحليب. أيها المسلمون إلى متى واليهود ينقضون العهود ويلعبون بالأرض ويفسدون. Seperti ini nasib umat Islam Palestina sejak 1948 sampai hari ini.
sejak PBB membagi Palestina menjadi dua bagian. Tahun 1947 PBB memutuskan to divide this territory, this country to menjadi dua bagian, memecah belah Palestina menjadi dua. 54% bagi Israel, 46% bagi umat Islam Palestina. Sejak saat itu okupasi dan pembantaian terjadi. Pembantaian terparah terjadi Sabra Satila. 3 hari 3.600 dibantai. PBB bungkam 1000 bahasa. Kenapa? Karena PBB instrumen politik Yahudi untuk menguasai dunia. Jangan pernah, saya tidak pernah percaya PBB. 300 resolusi PBB tidak pernah menghentikan Israel membantai Palestina sampai hari ini. Cuma untuk mengulur-ulur waktu habisnya Palestina. Kapan PBB dipimpin oleh umat Islam? Pernah? Tidak pernah. Dulu ada kandidat terkuat di dunia, calon sekjen PBB dari umat Islam Indonesia, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Bukan? Siapa Pak? Profesor Ali Alatas. Ali Alatas. Tapi karena dia Muslim dan pro umat Islam, ya, tidak dipilih itu. Yang naik Javier Perez de Cuellar. Punten Pak ya. Adam Malik memang pernah, tapi itu di zaman Pak Soekarno Pak. Ini di zaman Pak Soeharto sempat ada diganyang-ganyang dari Asia. Dan ternyata kandidat terbaik di Asia itu Ali Alatas. Beliau kan turunan Mesir ya. Kalau turunan Mesir, turunan Mesir Pak ya. Nah, tapi yang dipilih Javier Perez de Cuellar. Kenapa? Nggak boleh dipimpin oleh umat Islam. Pak Ibu, aduh kalau saya baca bicara PBB sakit hati tentang Bosnia. Tentang Bosnia Bapak Ibu, saya tidak bisa percaya pada PBB. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dilanjut? Bu, masih ada waktu Bu? Yang jawab bapak-bapak. Bu, lanjut Bu. Masya Allah, semangat ibu-ibunya di sini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jihad hukumnya fardu kifayah. Maryam. Jihad itu hukum aslinya fardu kifayah. Namun, jika terjadi satu dari 4 hal ini, maka berubah menjadi wajib fardu ain. Artinya, jika satu terjadi dari 4 peristiwa, dari 4 perkara ini, maka muslim laki-laki dan perempuan yang dewasa wajib berjihad. Tidak berjihad, hati-hati, bisa kafir murtad. 1. Musuh sudah menawan seorang muslim di muka bumi. Pertanyaannya, sudah berapa yang ditawan oleh musuh? Banyak. Yang satu sudah terjadi? Sudah. Yang kedua, musuh sudah memasuki negeri-negeri kaum muslimin. Pertanyaan saya, negara Islam mana yang belum dimasuki oleh musuh-musuh Islam hari ini? Halo? Indonesia? Yakin? Yakin Indonesia? Baik, saya sampaikan hadis Rasulullah yang satu ini. La taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral ayun juluduhum ahmar zumfal unub wa wujuhum kal majanil mutraqah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian berperang dengan sebuah bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Siapa yang datang ke negara kita sekarang? Sudah terjadi? Yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu. Apabila kita sudah berhadapan-hadapan dengan musuh Islam di medan perang, haram kita berbalik, murtad kita kalau berbalik. Pertanyaan saya, apakah kita tidak sadar kalau kita sedang diperangi? Umat Islam di dunia Bapak Ibu. Perang sekarang canggih, tidak berhadapan begini. Lewat budaya, lewat ekonomi, lewat politik, lewat hukum. Imam besar itu tidak punya kasus hukum. Apa kasus hukumnya? Banyak kok yang melanggar lebih dahsyat daripada beliau. Aman. Karena bagian dari mereka. Betul tidak? Bukan kasus hukum. Hukum mana yang bisa menyeret imam besar? Gak ada. Cuma kecemburuan politik. Betul tidak Bapak Ibu? Saya sering bertemu dengan pakar hukum di Indonesia. Beliau jamaah saya, profesor, guru besar.
Kata-kata beliau, udah hancur negara ini. Supremasi hukum kami dirusak. Kata siapa? Kata beliau. Dan yang keempat, apabila imam atau khalifah atau ulama sudah menyerukan jihad fisabilillah, wajib berjihad, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, dari 4 hal ini mana yang belum terjadi? Berarti jihad itu sudah fardu ain, Bapak Ibu. Tapi sudahkah kita mempersiapkan diri? Mereka sudah mempersiapkan diri sampai sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mau tahu? Aman tidak? Baik, tolong matikan HP-nya. Jangan ada yang merekam. Saya tidak mau kalau masih direkam. Ada yang streaming? Pak streaming tidak, Pak? Tidak streaming. Baik, yang ini streaming tidak? Pak, coba dimatikan dulu, Pak. Demi Allah, mereka sudah mempersiapkan diri, Bapak Ibu.